Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, ada BRMS direkomendasikan buy, supportnya di 150, resisten terdekat hingga ke Rp160 per sahamnya. Selanjutnya ada SIDO juga direkomendasikan buy, supportnya di 740, resisten hingga ke 780. Adaro Mineral di 1350 hingga 1420 dari sisi resisten. Kemudian Elsa 434 hingga ke 452 lebih ke arah buy on weakness sama dengan Adaro Mineral. BRMS, SIDO, Adaro Mineral, dan Elsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nicholas, kita lanjutkan kembali Pak, langsung saja kita ke BRMS. Anda rekomendasikan buy di level berapa dan pertimbangan dari sisi teknikal sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan? Oke, baik. Untuk BRMS sendiri kita pertimbangkan karena harga emas global yang memang menguat ya. Lalu dari sisi teknikal juga dia baru saja breakout daripada resisten psikologinya di level 150, trendline juga ditembus. Lalu untuk level buy itu ada di level 153 sampai dengan 152, boleh dijadikan level yang di acuan untuk buy on weakness. Untuk stop loss itu below 150 dan untuk take profit level boleh aim ke 160. Baik, penutupan hari ini di 154 menguat di 1,99, level buy tadi di 152 hingga 153, kemudian stop loss di 150, resisten hingga ke Rp160 per saham untuk target terdekat BRMS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke SIDO Pak, Anda juga rekomendasikan buy. Analisis untuk SIDO, buy di level berapa? Penutupan hari ini di 750 menguat di 0,67%, intraday di 760 hari ini. Oke, untuk SIDO kita rekomend buy on weakness karena trennya masih bullish, lalu harga juga secara historical dia konsisten untuk rebound di atas level support MA20-nya. Jadi untuk SIDO sendiri kita rekomend buy on weakness di level mungkin di current price boleh antri 750 sampai dengan 745 untuk range buy-nya. Stop loss mungkin boleh set di level di bawah level 740 ya. Untuk take profit level kita aim ke 770 sampai dengan 780. Baik, penutupan hari ini di 0,67% di 750. Saya ulang kembali, buy on weakness di 750 hingga 745, stop loss di 740, take profit di 770 hingga 780 untuk SIDO. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Adaro Mineral. Direkomendasikan lebih ke arah buy on weakness, dan kebetulan juga ada penanya yang masuk, Pak Nicholas, saya akan coba bacakan. Bapak Diki dari Malaysia ini menyaksikan live streaming kita. Tolong analisis Adaro Mineral, entry di harga berapa? Silakan untuk Adaro Mineral, Pak Nicholas. Ya, untuk Adaro Mineral kita sarankan buy on weakness ya hari ini karena memang dari sektor komoditi juga mengalami katalis yang positif dari pelemahan dolar. Lalu untuk Adaro Mineral kita lihat technical juga cukup resilient di atas level 1300 yang mana itu support major, dan ini katalis yang positif dari sisi technical. Harga juga membentuk bullish harami candlestick. Jadi untuk Adaro Mineral kita rekomendasi hari ini buy on weakness di level 1380 sampai dengan 1360 itu masih boleh dijadikan level acuan untuk buy on weakness. Lalu untuk stop loss itu sedikit di bawah support, mungkin boleh set di level 1330 ya untuk level stop lossnya, dan untuk level profit taking kita boleh aim ke 1400 sampai dengan 1430. Seperti itu untuk Adaro Mineral. Baik, penutupan hari ini di 1385 menguat di 1,84%. Saya ulang kembali, buy-nya di 1380 hingga 1360. Stop loss tadi di 1330, take profit di 1400 hingga ke 1430. Terakhir, Elsa, Pak Nicholas, apakah ini juga berkaitan dengan momentum kenaikan harga komoditasnya? Analisis Anda untuk Elsa. Ya, untuk Elsa kita lihat juga ini masih dari momentum komoditas ya. Lalu harga juga baru saja pick up daripada momentum koreksinya. Hari ini juga ditutup menguat 1,38% membentuk candlestick bullish engulfing. Momentum juga secara bersamaan stokastiknya dia golden cross. Jadi untuk Elsa kita rekomendasi buy on weakness di level 440 sampai dengan level 438. Untuk stop loss-nya kita set di level 434. Dan untuk profit taking level kita aim ke 450 sampai dengan 454. Baik,
Ada potensi ke 500 tidak Pak dalam jangka menengah paling tidak untuk Elsa? Untuk menengah jangka pendek kita perkirakan selama demand oil dan dolarnya masih berada di level yang stabil, Ya. untuk level 500 kita perkirakan ini akan memakan waktu yang cukup lama, karena kalau kita lihat masih banyak resisten yang harus ditembus. Contohnya di level 460 seperti itu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BRMS, Sido, Adaro Mineral, kemudian juga ada Elsa, dan tadi sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Diki dari Malaysia. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nicholas, kita jeda kembali terlebih dahulu di WhatsApp interaktif kami. Hari ini cukup banyak pertanyaan masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Nicholas, waktu kita cukup terbatas, langsung saja saya ke penanya selanjutnya di WhatsApp interaktif. Ada Bapak Wimur menanyakan BRPT Pak, support dan resistennya. Penutupan hari ini di 1260 menguat di 2,86%. Analisis Anda untuk BRPT? Ya, untuk resisten kita perkirakan harga sudah menyentuh level resisten yang di level 1300, lalu untuk level support itu ada dua, yaitu di level 1230 serta ada di level 1200. BRPT sudah mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa waktu terakhir Pak, meskipun masih cukup jauh dari level tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Bagaimana Anda melihat peluang BRPT dalam jangka pendek dan menengah ini? Ya, kalau kita lihat ini peluang memang rebound kan momentum jangka pendek ya. Kalau kita lihat terlepas daripada buyback Prayogo Pangestu sebesar 11 juta lembar yang mana 26 Juni lalu itu katalisnya kita lihat juga udah cukup lama. Jadi kalau kita lihat ini udah mulai mendekati level profit taking. Jadi antisipasi yang untuk BRPT dia udah menyentuh level resisten juga seperti yang tadi sudah disebutkan. Jadi antisipasi profit taking untuk Barito Pacific. Baik, selanjutnya kita ke Bantul, Yogyakarta. Ada Bapak Hanan, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan Medco Pak. Sampai dengan perdagangan untuk pekan depan, hari ini menguat di 4% di 1390, peluang ke 1400-an terlebih dahulu untuk Medco? Ya, untuk Medco sendiri kita lihat juga harganya tadi untuk perdagangan hari ini dia berhasil rebound ya dari level supportnya. Jadi mungkin untuk 1400 itu kita perkirakan sebagai resisten yang cukup krusial untuk ditembus, dan untuk Medco sendiri dia wajib tembus 1400 dulu sebelum dia melanjutkan penguatan ke level resisten berikutnya yang ada di 1460. Jadi untuk Medco antisipasi buy on record harus didukung oleh volume dan harga minyak mentah global yang harus cukup stabil juga di level harga atas ya, seperti itu. Baik, Bapak Victor dari Malang menanyakan saham BBKP. Pak Nicholas, bisa dibeli harga penutupan tidak? Penutupan hari ini menguat di 5,66% di level 56, di mana sebelumnya saham BBKP ini sempat juga bergerak stagnan, terutama di perdagangan di pertengahan Juni lalu. Analisis Anda untuk BBKP? Baik, untuk BBKP kita lihat memang harga mulai ada volume dan liquidity tambahan ya, makanya harganya bangkit dari harga 50. Cuman kalau kita sarankan better ini stay away dulu sampai harganya minimal stabil di atas level 60, yang mana kita harus lihat apakah volume dan liquidity-nya bertahan dengan lama atau ini volume dan liquidity sementara aja dan ada kemungkinan harganya balik ke 50 lagi. Jadi mungkin untuk BBKP kita sarankan wait and see dulu, dan untuk trading plan mungkin kalau mau spekulatif kita sarankan TP di 60 itu TP maksimumnya ya. Jadi mungkin seperti itu untuk BBKP. Baik, selanjutnya Bapak Sihotang dari Medan menanyakan saham Aman Mineral ini Pak. Punya di 11.525, analisisnya untuk Aman, nyangkut ini mungkin di Aman karena penutupan hari ini di 11.550. Tipis saja ini sebenarnya, tadi sempat juga ke 11.625. Ruang penguatan lanjutan untuk Aman? Ya, ruang penlanjutan untuk Aman kita lihat memang tren cukup bullish ya, dan koreksi yang terakhir terjadi itu kita lihat cukup wajar mengingat kenaikan Aman yang cukup tinggi juga. Dan kalau kita lihat daripada cycle-nya Aman di bulan Desember juga sempat mengalami koreksi yang cenderung dalam juga, dan kalau kita lihat harganya mampu recovery. So untuk Aman sendiri kita perkirakan harga target price-nya ya dalam jangka pendek kita perkirakan dia bisa berada di level 12.100 sampai dengan 12.500. Jadi mungkin untuk Aman boleh hold dulu, dan level support yang harus diperhatikan itu di level 11.300 sampai dengan 11.250. Seperti itu untuk Aman. Baik, kita ke Bali. Ada Bapak Inder menanyakan BBYB, Pak Nicholas. Nyangkut di 310 Pak. Boleh averaging down tidak untuk BBYB?
Oke, untuk BBYB sendiri kita lihat harganya masih cenderung sideways, jadi mungkin kalau untuk averaging kita sarankan tunggu harganya breakout dulu, dan kita lihat juga katalis suku bunga kan memang masih menjadi sentimen ketidakpastian bagi perbankan, terutama perbankan digital. Ya. Jadi mungkin BBYB boleh tunggu volume dan momentumnya, seiringan dengan pemangkasan suku bunga, boleh tunggu harganya breakout di atas level 280. Dan untuk BBYB kita sarankan juga tunggu harganya breakout dan retest, baru boleh buy on weakness, karena kalau kita lihat sekarang harganya cenderung flat dan masih bergerak ke bawah kemungkinan seperti itu. Oke, kita ke Riau. Ada Bapak Wijang menanyakan auto, Pak. Nyangkut di 2.300, averaging down di level berapa? Oke, untuk auto sendiri, averaging down mungkin boleh tunggu di level 2.000 ya. Tunggu harganya terkoreksi, karena kalau untuk sekarang masuk harganya ini udah menyentuh level resisten dan ada peluang untuk turun dulu. Koreksi terbatas di level rentang harga 2.000 sampai dengan 1.960. Jadi mungkin untuk auto boleh ditunggu momentum koreksinya, dan boleh dilihat apakah harganya berhasil maintain dan rebound atau harganya melanjutkan penurunan. Jadi levelnya boleh dibantah seperti itu. Oke, selanjutnya ada Bapak Heri, tidak menyebutkan lokasi, menanyakan saham Wika, Pak, tapi lebih ke arah untuk jangka panjang. Momentum tidak untuk masuk? Beberapa hari ini rebound walaupun terdampak profit taking di sepanjang perdagangan hari ini. Oke, untuk Wika kita lihat juga dari sentimen dia baru mendapat kontrak baru sebesar 8,85 triliun hingga Mei 2024, jadi ini katalis positif untuk Wika. Cuman kalau untuk long term kita harus lihat dulu apakah volume dan liquidity daripada grafiknya mendukung. Jadi kita harus lihat juga di pelaku pasar kira-kira menghendaki sentimen positif ini atau enggak. Jadi kalau kita lihat harga juga udah mendekati level resistennya, yang mana tadi siang udah di hit 160. Ini level sentimen cukup krusial juga untuk ditembus, mengingat low di tahun lalu 2023 itu ada di level tersebut ya. Jadi mungkin Wika boleh tunggu harganya koreksi dulu di level 135 dan level 130 itu level yang boleh dipantau untuk Wika, dan menunggu harganya breakout di atas level 160. Oke. Kita ke Tangerang Selatan, cukup ramai hari ini Pak Nicholas menanyakan Telkom, Pak, nyangkut di 3.000, Pak Nicholas. Oke, untuk Telkom sendiri kita lihat memang katalis masih cukup banyak yang membayangi emiten telekomunikasi, terutama Telkom yang memang dari year to date-nya masih turun, dan ini juga pertama juga disebabkan oleh katalis dari Starlink, walaupun kalau kita lihat memang sebenarnya ini nggak terlalu berpengaruh besar untuk Telkom karena market size-nya memang beda. Jadi untuk technical kita sarankan tunggu harganya breakout juga di atas level 3.150 ya untuk Telkom, karena kalau kita lihat memang pertumbuhannya sudah mulai terbatas dan sudah mulai bergerak sideways di rentang harga 2.700 sampai dengan 3.100 ya high-nya. Jadi mungkin boleh tunggu momentum akumulasinya kalau kita lihat sekarang, dan menunggu harganya breakout di atas level 3.150. Baik. Terakhir singkat saja, baru saja masuk Pak Adi dari Tangerang, SMGR, level entry. Langsung ke level entry Pak untuk SMGR. Oke, untuk SMGR kita lihat harganya terkoreksi ya, jadi mungkin boleh tunggu di level support. Ada di level 3.900 sampai dengan 3.850. Level tersebut boleh dijadikan acuan untuk buy on weakness. Oke, Bapak Adi dari Tangerang. Waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Nicholas, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak Nicholas. Baik, terima kasih Nicholas Darmawan, Research Analyst Semesta Indovest Sekuritas. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.